Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rike Angelina Simatupang dengan NIM 1901113994, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau. Di video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Aset dengan dosen pengampu ialah Bapak Dr. Zulkarnaini, SOS MSI. Di video kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama adalah, apa penyebab terjadinya banyaknya barang milik negara yang hilang? Dan jawabannya adalah aset atau barang milik negara atau daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah atau APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, sementara barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah mencakup 4 hal, yaitu barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenisnya, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau ketentuan pasal 2 ayat 2 Peraturan Pemerintahan nomor 27 tahun 2014. Dan Kementerian Keuangan atau Kemenko sendiri mencatat Indonesia banyak kehilangan aset negara akibat buruknya pembukuan atau neraca keuangan negara di masa lalu. Menteri Keuangan atau Menko Ibu Sri Mulyani mengatakan hal itu membuat aset negara banyak yang dikuasai oleh swasta, dan selama 32 tahun kepemimpinan Indonesia, Presiden Soeharto ternyata telah menyebabkan negara kehilangan banyak aset. Tata kelola yang buruk, khususnya dalam hal administratif tertentu, telah membuat aset-aset negara bahkan yang strategis sekalipun bisa lepas ke pihak lain begitu saja. Bahkan dalam kesempatan yang sama, Ibu Sri Mulyani mengungkapkan penyebab utama dari begitu mudahnya pemerintah kehilangan aset itu berada di era kepemimpinan Presiden Soeharto. Di dalam sebuah video di akun Instagram @jubirpresiden RI, Ibu Sri Mulyani memberikan kuliah di UGM pada September 2018, dan beliau menjelaskan bahwa barang berharga milik negara, termasuk aset dan properti penting, sebelumnya tidak pernah tercatat sebagai milik negara. Tidak ada pembukuan yang mengukuhkan untuk membuktikan bahwa itu adalah benar milik negara. Barang milik negara pun tidak diadministrasikan, tidak direkod. Beliau menyebutkan hal ini sudah terjadi sejak masa kepemimpinan Presiden Soeharto sendiri. Salah satu aset negara yang lepas kendali ke pihak swasta adalah Hotel Sultan Jakarta. Hotel yang dulunya bernama Hotel Hilton itu dibangun di era Presiden Soekarno berbarengan dengan pembangunan kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Karena tidak pernah dibukukan, suatu saat terjadi kerjasama, tiba-tiba swasta sudah punya title. Salah satu contoh yang barangkali familiar adalah Kompleks Wilayah Senayan. Salah satu aset negara yang lepas kendali ke pihak swasta adalah Hotel Sultan Jakarta. Hotel yang dulunya bernama Hotel Hilton itu dibangun di era Presiden Soekarno berbarengan dengan pembangunan kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sehingga waktu kita membuat pembukuan, Hotel Hilton itu sudah tidak ada titlenya lagi, sudah hilang. Ia menuturkan pemerintah harus berupaya keras mengembalikan Hotel Hilton itu menjadi milik negara kembali dengan syarat boleh dipakai dalam kerjasama dengan swasta. Pertanyaan yang kedua adalah, apa solusinya menurut Anda agar masalah tersebut tidak terulang lagi pada masa-masa yang akan mendatang dari perspektif manajemen aset? Jawabannya adalah, manajemen aset sendiri adalah serangkaian keputusan untuk mengelola kekayaan secara optimal, yaitu meminimalisasi biaya kepemilikan, memaksimalisasi ketersediaan dan penggunaan aset melalui proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventarisasi kepemilikan legal, penilaian, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan, permajaan, pengalihan, serta pengawasan aset untuk mendukung tujuan organisasi dalam melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan ramah lingkungan. Suatu aset akan sangat berguna dan tidak akan hilang lagi jika dikelola sangat baik oleh pemerintah. Pengelolaan aset yang baik dilakukan ini berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan memiliki pedoman dalam pengelolaannya. Dan tahapan pengelolaannya ialah, yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran. Tahapan awal proses aset manajemen ini di mana dilakukan perencanaan mengenai apa saja hal yang dibutuhkan dalam mengelola aset dan berapa anggaran yang diperlukan.
Yang kedua adalah pengadaan. Pengadaan aset merupakan rangkaian aktivitas untuk mendapatkan aset yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal yang menjadi penyedia aset yang bersangkutan. Pada pelaksanaannya perlu dilakukan perencanaan yang matang dengan cara mengidentifikasi kebutuhan aset dan beberapa informasi yang mendukung. Yang ketiga adalah penggunaan. Penggunaan aset adalah kegiatan yang dilakukan oleh penggunaan barang dalam menggunakan aset yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Yang keempat, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Pembinaan sendiri merupakan suatu proses kegiatan yang memberikan pelatihan penyusunan, pendayagunaan, monitoring, dan bimbingan, ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kedua, pengawasan secara umum dapat didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Yang ketiga, pengendalian manajemen sebagai suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian visi organisasi melalui misi yang telah dipilih dan untuk mengimplementasikan serta memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Yang kelima, pengamanan dan pemeliharaan. Pengamanan dimaksudkan agar pengelola barang pengguna barang atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara atau daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik negara atau daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Sedangkan melalui pemeliharaan diharapkan agar pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara atau daerah yang ada di bawah penguasaannya. Pemeliharaan harus berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang DKPB atau serta biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau daerah. Yang keenam, penatausahaan. Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi yang meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran, pendapatan, dan belanja daerah atau APBD. Penatausahaan berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 1 merupakan proses untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BUMN guna mencapai good governance. Yang ketujuh, penghapusan dan pemusnahan. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik atau kegunaan barang milik negara atau daerah. Yang penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik negara atau daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, penggunaan barang, dan kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Yang kedelapan adalah pemanfaatan. Pemanfaatan aset adalah pendayagunaan barang milik negara atau daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tupoksi dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama, pemanfaatan, dan bangun seraguna atau bangun guna sera dengan tidak mengubah status kepemilikan. Yang kesembilan, pemindah tanganan. Pemindah tanganan merupakan proses pengalihan kepemilikan barang milik negara kepada pihak lain. Pemindah tanganan barang milik daerah merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milik daerah. Barang milik daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dipindah tangankan. Yang ke-10 ialah penilaian. Penilaian aset adalah proses kegiatan untuk menentukan nilai aset yang dimiliki sehingga dapat diketahui secara jelas nilai kekayaan yang dimiliki dan histori aset yang telah dialihkan ataupun yang akan dihapuskan. Terima kasih. Dengan melakukan manajemen aset beserta siklusnya, pemerintah sendiri atau sebuah perusahaan dapat menjaga nilai aset yang dimiliki agar tetap stabil dan dapat meningkatkan keuntungan dan baik dari segi pendapatan maupun pencapaian tujuannya. Dan tentunya aset tersebut tidak akan hilang. Dan pemerintah ataupun perusahaan juga dapat meminimalisir risiko kerugian yang berasal dari kerusakan atau menurunnya nilai aset. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya ucapkan selamat siang.